Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatil 'alamin. Salatan wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajma'in, amma ba'd. Ketua DKM dan segenap jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, mohon izin pada kesempatan kultum malam kali ini mengambil topik 4 ciri moderasi beragama. Pemerintah melalui Kementerian Agama menggalakkan moderasi beragama kepada 6 agama yang resmi di Indonesia. Lalu bagaimana kita Muslim memoderasikan pemahaman agama kita? Karena agama itu sudah sempurna, sudah syamil mutakamil, tidak perlu penambahan pengurangan karena langsung dari Allah. Yang perlu dimoderasikan adalah cara kita beragamanya. Dalam perspektif Islam, menurut hemat saya, setidaknya harus ada 4 ciri kita disebut Muslim yang moderat atau Muslim yang memiliki moderasi beragama. Yang pertama adalah tasamuh. Seorang Muslim dianggap moderat dalam beragama apabila dia tasamuh. Tasamuh itu basisnya 3 L. L yang pertama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Muslim punya garis demarkasi bahwa Allah melarang kita memaksakan agama kepada siapapun. La ikraha fiddin, itulah acuan kita dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, basis daripada tasamuh toleran itu adalah lakum dinukum waliyadin. L yang keduanya, bagimu agamamu, ya, bagi kita adalah agama kita. Jangan kopi dicampur dengan teh, teh dicampur dengan kopi. Tapi minum kopi dan minum teh bareng-bareng boleh. Tapi mencampur adukan teh dan kopi itu yang ada garis yang semestinya kita jauh. Ketika kita sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin, artinya kita harus menghormati keyakinan agama orang lain. Kita tidak boleh mengganggu ritual ibadah orang lain, dan kita tidak perlu masuk ke dalam agama, ke dalam keyakinan, pemahaman, ritual, upacara yang orang lain punya. Itulah sebenar-benarnya toleransi. Kemudian yang ketiga, basis toleransi itu, tasamuh itu adalah L-nya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Ini internal sama Muslim. Lana a'maluna, amal kami, lakum a'malukum, amal antum. Maksudnya apa? Dalam urusan fur'iyah, dalam urusan cabang-cabang, dalam urusan yang tidak prinsipil semacam tauhid, akidah dan iman, maka kita harus punya prinsip yang dicanangkan oleh Imam Syafi'i. Pendapat kami benar tapi kemungkinan salah, pendapat Anda salah tapi kemungkinan Anda benar. Selama masih punya argumentasi masing-masing, lana a'maluna walakum a'malukum, amal kami, mohon maaf, amal antum silahkan antum kerjakan, tapi jangan kemudian menganggap salah amal yang kami kerjakan, dan kami pun tidak menganggap salah amal yang Anda kerjakan. Yang kedua, jamaah yang saya muliakan, ciri orang yang disebut dengan moderasi beragama adalah tawasud. Kalau tadi tasamuh, sekarang yang kedua adalah tawasud. Tawasud artinya pertengahan atau di tengah-tengah. Ya, tidak terlalu ekstrim, terlalu kanan. Kalau terlalu kanan, kita bisa menjadi khawarij. Tapi juga jangan terlalu ekstrim ke kiri. Kalau ke kiri, kita tahu dalam literatur Islam ada 8 aliran akidah. Ada khawarij, ada murji'ah, ada syiah, ada qadariyah, ada jabariyah, ada mu'tazilah, ada maturidiyah, ada juga asy'ariyah. Kalau kita terlalu kanan menjadi khawarij,
Ini yang dipelopori oleh Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Wahab bin Abdurrahman, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka ketika peristiwa arbitrase, ketika Muawiyah yang merupakan gubernur Damaskus memberontak kepada Imam Ali, saat itu ibu kotanya di Kufah, dari Madinah pindah ke Kufah, maka pemberontakan itu dilakukan oleh Muawiyah. Lalu kemudian sebagian dari pengikut Imam Ali yang kemudian disebut dengan istilah Khawarij, dari kata kharaja, mereka keluar dari barisan kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa Imam Ali telah keluar dari jalur Al-Quran, karena ada dalam surat Al-Hujurat ayat 9, fa in bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabti hatta tafi' ila amrillah. Jika ada pemimpin yang sah kemudian ada bugot, ada pemberontak, maka perangilah sampai mereka kemudian berada di jalan yang lurus. Orang Khawarij menganggap bahwa Imam Ali telah keluar dari Al-Quran, maka dikafirkan Imam Ali. Maka di dalam literatur kecendikaian Islam, di Islam itu ada 3 pemahaman dalam urusan akidah ini. Yang pertama ada aliran tekstual, yang kedua ada aliran kontekstual, yang ketiga ada aliran substansial. Tekstual letterlek, apa adanya. Dia tidak memahami asbabun nuzul, asbabul urud, latar belakang. Ada yang kontekstual, konteks dulu, kemudian dikompatibelkan, dicocokkan dengan konteks zaman sekarang, lalu diambil istimbatnya, outputnya apa. Tapi ada aliran substansial, yang penting substansinya. Yang satu dan yang ketiga tentu tidak proporsional. Yang pas adalah kontekstual, yang dulu dikaitkan dengan yang sekarang, lalu diambil jalan yang paling proporsional. Ini mungkin agak heran, kok saya agak lama kultumnya ya, karena kemarin dikritik Ustadz cepat amat ceramahnya. Jadi mohon maaf agak lama sedikit. Jadi hadirin yang saya muliakan, tawasud itu maknanya jangan terlalu ke kanan, nanti mengkafirkan semua orang yang sudah bersyahadat. Tapi jangan ke kiri, nanti bisa jadi liberal, nanti bisa menjadi mulhid, orang yang bernuansa ateisme, atau menjadi orang Mu'tazilah, atau menjadi orang Qadariyah yang menganggap bahwa Allah tidak punya otoritas, manusia punya will untuk mengatur dirinya sendiri. Nah ini apabila kita terlalu ke kiri. Orang yang moderat ada di tengah-tengah tadi. Yang ketiga, ciri moderasi beragama adalah tawazun. Yang ketiganya, apa tawazun? Ada keseimbangan, ada balancing antara dunia dan akhirat. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan kami di dunia ini hidup yang hasanah. Bagaimana hidup yang hasanah? Sederhana, yang dekat sama Allah. Kayak kalau dekat sama Allah nyaman, miskin dekat sama Allah sabar, ganteng cantik dekat sama Allah tidak sombong, jelek misalnya balaka ciprut jorek tapi dekat sama Allah tetap dia bersabar. Dalam segala posisi, all position, dalam segala posisi ketika dia dekat dengan Allah, insya Allah tidak terlalu ada masalah yang signifikan dalam hidup ini. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang hasanah tidak lain, akhirat yang hasanah adalah surga itu sendiri. Karena bagi seorang mukmin, dunia ini adalah laksana setetes, dunia ini laksana mampir sebentar beli aqua, lalu hakikat kampung kita adalah surga. Kenapa? Karena dulu bapak kita juga adalah penduduk surga asli. Jadi kita ini akhirnya keturunan ahli surga. Maka orang yang tawazun, menyeimbangkan di dunia, memang betul kita sedang hidup di dunia, tapi sesungguhnya hidup kita adalah di akhir. Atau seperti surat Al-Qasas ayat 77 setidaknya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu disebutkan, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maksudnya apa? Prioritaskan untuk kepentinganmu akhirat dari apa yang sudah Allah anugerahkan kepadamu, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Nah inilah muslim harus sukses dunia dan akhirat, kira-kira seperti itu. Terakhir, moderasi beragama maknanya adalah iktidal. Apa iktidal? Adil. Bahkan adil dalam pikiran. Adil kepada siapa? Kepada diri sendiri harus adil, kepada orang lain harus adil, kepada pemimpin harus adil, kepada anak buah harus adil, suami harus adil. Kalau dia punya istri lebih dari satu harus adil. Kalau tidak, zolim lawan adil itu. Atau dalam satu hadis sebutkan, suami yang tidak adil di dunia maka dia akan berjalan mengleng ya.
Jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada kita, agar kita menjadi orang-orang muslim yang punya nilai moderat dalam beragama, dalam pengertian agama sudah sempurna, tetapi pemahaman agama kita harus moderat, sehingga kita memiliki moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.